Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah jaringan saraf tiroan. Topik yang kami ambil yaitu klasifikasi Alzheimer dengan citra MRI menggunakan transfer learning. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Novari Primayanti Nasution. Yang kedua Muhammad Wahfiuddin. Yang ketiga Muhammad Arif Al-Ghazali. Dan yang keempat Aditya Pratama. Pada UAS kali ini, kelompok kami menggunakan Alzheimer MRI dataset yang didapat melalui Kaggle. Alzheimer merupakan sebuah penyakit penurunan fungsi ingat otak atau gangguan penyusutan volume otak yang berakibat buruk pada kinerja otak. Krismantoro 2021. Penderita akan mengalami hilang ingatan jangka pendek seperti menurunnya kemampuan dalam pemecahan masalah bahasa dan keterampilan kognitif yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Demirda 2019. Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini akan dibangun model klasifikasi Alzheimer dengan citra MRI menggunakan transfer learning. Sebelumnya, apa sih itu transfer learning? Transfer learning itu merupakan pembelajaran mesin yang ada pada bidang kecerdasan buatan. Transfer learning menggunakan teknik pembelajaran yang menggunakan suatu pengetahuan yang nantinya akan dipelajari oleh suatu model pada suatu penugasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja model yang telah dilatih tersebut. Fungsi adanya transfer learning ini adalah memudahkan dan mempercepat proses latihan atau training dan meningkatkan suatu akurasi model yang telah dilatih. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 macam model transfer learning. Yang pertama yaitu MobileNet V2. MobileNet V2 ini berguna untuk menjalankan tugas-tugas seperti klasifikasi gambar dan konteks deteksi. Yang kedua yaitu ResNet V2. ResNet V2 ini berasal dari arsitektur inception yang mengkombinasikan suatu koneksi yang bernama residual dengan langkah-langkah rangkaian filter dari arsitektur inception. Terus yang ketiga yaitu Inception V3. Inception V3 ini diperuntukkan untuk tugas-tugas seperti pengenalan gambar. Tujuan adanya Inception V3 ini adalah untuk meningkatkan suatu efisiensi yang ada pada model sendiri. Baik, berikut ini adalah demo training dari hasil tugas ujian akhir semester jaringan saraf tiroan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novari Primayanti Nasution, NPMG 1A 0199084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi data citra MRI Alzheimer menggunakan transfer learning. Di sini kami membuat 3 jenis arsitektur. Yang pertama yaitu Inception versi ketiga, ResNet versi 2, dan MobileNet versi kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai MobileNet versi kedua. Di sini pertama kita mengimpor library. Kemudian untuk membuat data, kita menggunakan data dir. Kemudian untuk membuat format gambar, di sini kita menggunakan JPEG dan PNG. Di sini untuk menampilkan gambar dan menetapkan ukuran grid secara keseluruhan, kemudian menetapkan range jumlah dalam gambar grid yaitu 4,4 kali 5. Kemudian memberikan nama untuk data citra Alzheimer dan ukuran gambarnya. Oke. Kemudian ini untuk menampilkan list data dari data citra MRI. Ini adalah tampilan dari jenis data citra MRI, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama itu non-determinant, demented, mild demented, moderate demented, dan very mild demented. Data ini kita bagi menjadi train dan testing. Dataset dibagi dengan rincian. Data train berjumlah 5.121 gambar dan data test berjumlah 1.274 gambar. Kita menggunakan perbandingan 8:2. Kemudian ini adalah distribusi data trend.
Selanjutnya untuk preprocess data, kita membuat folder tempat penampungan data split. Kemudian untuk ukuran gambar kita menggunakan 128 kali 128. Kemudian kita menggunakan data gen preprocessing, yaitu image data generator. Dan valid data generator. Ada 5121 gambar dari 4 kelas dan 1279 gambar dari 4 kelas untuk data tes. Kemudian untuk pengembangan model transfer learning kita menggunakan setting hyperparameter dengan epoch 5. Dengan percobaan pertama yaitu epochnya 5. Untuk memuat model mobile net versi 2 kita menggunakan fungsi ini. Ini adalah model arsitektur dari mobile net versi 2. Kemudian untuk fine tune, untuk melatih layer output klasifikasinya dari model mobile net, kita menggunakan fungsi ini. Kemudian kita lakukan training data dengan percobaan pertama tadi epoch 5 dengan 5 epoch. Kita tunggu training. Setelah selesai melakukan training, kita evaluasi model dengan fine tune top akurasi. Ini adalah tampilan grafik dari fine tune top akurasi. Kemudian untuk evaluasi model lossless, ini adalah tampilan dari model mobile versi kedua fine tune top lossless. Untuk validasi lossless dan validasi akurasi modelnya, untuk validasi lossless itu ada 1,03 dan validasi akurasinya ada 0,50. Kemudian untuk fine tune backbone layer, untuk melatih beberapa layer menggunakan backbone layer, kita menggunakan ini adalah model dari fine tune backbone layer. Kemudian kita lakukan training model untuk percobaan kedua, yaitu dengan 20 epoch. Kita eksperimen dengan menggunakan 20 epoch. Kita menunggu training kembali. Di training 20 epoch, kemudian kita evaluasi modelnya dengan menggunakan fine tune akurasi. Untuk grafik fine tune akurasinya yaitu ini. Kemudian untuk evaluasi lossless, fine tune backbone lossless, kita lihat ini adalah hasil dari grafiknya. Kemudian lanjut untuk validasi loss dan validasi akurasi, yaitu validasi loss sebesar 1,2 dan validasi akurasinya 0,3. Kemudian untuk percobaan dengan eksperimen 40 epoch, kita coba training. Proses training hampir selesai. Untuk proses training sudah selesai. Selanjutnya kita evaluasi modelnya. Untuk fine tune backbone akurasinya dapat dilihat pada grafik ini.
Kemudian kita evaluasi modal loss-nya. Untuk modal loss-nya dapat dilihat pada grafik ini. Selanjutnya terakhir kita lihat untuk validasi loss dan validasi akurasinya. Validasi akurasinya 0,5 dan validasi loss fine tune classifier. Akurasi validasinya yaitu 0,529 dan untuk akurasi tesnya yaitu 0,5263 dan untuk model yaitu fine tune backbone di mana layer setelah mix 9 di unfreeze. Akurasi validasinya yaitu 0,4936 dan akurasi tesnya yaitu 0,5263. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang ResNet V2-nya, metode arsitektur pembentukan ResNet V2. Nah, di sini seperti biasa yang sudah dijelaskan sebelumnya, transfer learning dan data loading. Nah, dataset yang digunakan yaitu Alzheimer MRI dataset yang diambil di Kaggle. Jadi pertama masukkan dulu data dir-nya. Lalu di sini kami untuk gambarnya nanti menggunakan format JPG dan PNG. Jadi seperti yang bisa dilihat di video gambar. Nah, untuk selanjutnya image list. Maka setelah di train data tersebut, maka dihasilkan 4 klasifikasi: non-demented, mild-demented, moderate-demented, dan very mild-demented. Jadi dataset dibagi dengan rincian sebagai berikut. Data train berjumlah 5.121 gambar. Lalu juga data test berjumlah 1.279 gambar. Selanjutnya ini adalah grafik distribusi data train atau klasifikasi, terdapat 4 klasifikasi. Jadi tampilkan gambarnya format JPG dan PNG. Lalu mengambil datanya dari data dir yang sebelumnya sudah kita import atau kita masukkan. Nah, seperti bisa dilihat di sini, data sudah menjadi 4: non-demented, mild-demented, moderate-demented, dan very mild-demented. Baiklah, selanjutnya pre-process data. Proses data menggunakan image data generator, jadi agar siap untuk di-train. Image size di sini menggunakan 128 x 128 dengan berbagai lebar dan tinggi seperti yang bisa dilihat di sini, dengan zoomnya sekian, horizontal flip through, vertical flip through. Jadi di sini untuk pre-processing datanya memang menggunakan image data generator karena untuk membuat gambar tersebut jadi untuk menampilkan suatu gambar dari data memang membutuhkan image data generator seperti ini. Jadi seperti yang bisa dilihat terdapat 5.121 gambar untuk 4 kelas dan 1.279 gambar untuk 4 kelas. Baiklah, ini kita akan memulai untuk mencoba pre-train menggunakan ResNet V3 menggunakan ResNet. Jadi di sini epochnya 5, di sini load model ResNet V2 dengan weight dari ImageNet. Jadi kita coba run. Oke, didapatkan summary dari ResNet seperti yang bisa dilihat berikut. Setelah data di load, kita akan coba untuk training dengan epoch 5. Kita akan coba untuk train. Mungkin agak sedikit memakan waktu. Seperti yang bisa dilihat di sini, epoch yang pertama datanya sedang di train. Mungkin akan saya skip langsung ke epoch 5-nya. Baiklah, ini epoch sudah ke epoch 5-nya. Jadi sudah terlihat di sini akurasinya.
Baiklah, ini selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah grafik dari fine tune top. Jadi akurasinya. Selanjutnya kita akan mencoba lagi training model, kali ini dengan menggunakan Epoch 20. Jadi saya akan coba untuk training dengan menggunakan Epoch 20. Ini mungkin akan saya skip saja. Baiklah, ini sudah mencapai Epoch 20. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa lihat grafik dari Epoch 20. Baiklah, langsung lanjut, kita akan mencoba training lagi, kali ini dengan menggunakan Epoch 40. Jadi sini mereka mencoba untuk training menggunakan kali ini Epoch 40. Jadi sudah dipastikan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kembali ini akan saya skip. Baiklah, inilah hasil training dari Epoch menggunakan Epoch 80. Jadi di sini kita juga bisa melihat grafik dari grafik akurasi yang dengan menggunakan Epoch 40. Baiklah, itu dia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafiuddin dengan NPM G10200007. Di sini saya akan membahas Inception V3 dengan menggunakan dataset Alzheimer. Kami berasal dari kelompok 6 dengan beranggotakan Nova Rimayanti Nasution, lalu ada Aditya Pratama, lalu ada saya sendiri Muhammad Wafiuddin dengan NPM G102007, lalu ada Muhammad Arif Al-Ghazali. Sebelum itu, yang pertama kita harus mengimport library yang akan kita gunakan untuk transfer learning. Yang kita gunakan di sini adalah TensorFlow, dataset, layers, models, application, pre-processing, loss, lalu ada trend, test split, p-plot, dan image as mpimg. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan transfer learning dengan menggunakan dataset yang telah digunakan sebelumnya, implementasikan transfer learning untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya adalah data loading. Dataset yang digunakan ialah Alzheimer MRI dataset yang tersedia di Kaggle. Dataset ini terdiri atas 6.400 citra yang sudah di split, train, test, dan validation. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah inisialisasi variabel dengan nama datadir. Nah, disinilah kita menginisialisasikan variabel ini. Lalu selanjutnya kita fungsi terkait pengolahan dan visualisasi gambar. Di sini kita tentukan format gambar yang ingin kita tentukan. Di sini saya tentukan formatnya yaitu adalah PNG dan JPG. Lalu selanjutnya dataset ini terdiri dari 4 kelas, yaitu mild demented, moderated demented, non-demented, dan very demented. Gambar pada dataset ini berukuran seragam atau uniform, yaitu 128 dikali 128 pixel dengan berformat JPG. Selanjutnya adalah mencari file gambar dalam direktori yang ditentukan oleh variabel render yang telah kita inisialisasi tadi, dan kemudian menampilkan gambar-gambar tersebut dalam bentuk grid. Lalu kita buat seperti ini, image list sama dengan list file render yang telah kita inisialisasi tadi, lalu show image. Maka setelah kita inisialisasi tadi, akan muncul hasil seperti ini. Untuk dengan demented 128 kali 128 hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu untuk mild demented hasilnya seperti ini, moderate demented akan jadi seperti ini, dan very mild demented akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, dataset dibagi dengan region sebagai berikut. Data train berjumlah 5121 gambar dan data test jumlah 1279 gambar. Penghitungan jumlah file gambar dalam setiap subdirektori
mendapatkan nama-nama subdirectory dan memvisualisasikan distribusi jumlah file gambar dalam bentuk grafik batang. Jadi kita codingan ini menghasilkan grafik dalam bentuk batang. Untuk mengprint chartnya, kita gunakan chart sama dengan gets all fact nama, lalu kita masukkan data dir tersebut. Lalu grafik batang yang dihasilkan menjelaskan distribusi jumlah file gambar dalam setiap subdirectory. Lihat untuk non-demented itu sekitar 3000 lebih, untuk mid demented itu sekitar 800, moderated demented itu sekitar 100, lalu untuk very mild demented itu sekitar 1900. Dapat dilihat yang paling tinggi itu ada pada non demented dan paling rendah itu ada pada moderate demented. Selanjutnya adalah pre-process data. Melakukan pre-process data menggunakan image data generator agar data siap untuk di-train. Objek data ini berfungsi untuk memproses data sebelum di-load. Selain itu, penggunaan fungsi flow from directory akan membuat data terlabelkan berdasarkan nama folder di mana ia tersimpan tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat folder tempat menampung data seperti tersebut. Caranya adalah kita buat dulu os.make directory process train dir, lalu buat os make directory process test dir. Jadi kita membuat directory di sini, buat directory train dan test. Lalu langkah selanjutnya itu adalah mengkonfigurasi objek image data generator dalam TensorFlow atau Keras untuk memproses, mengubah ukuran, dan melakukan augmentasi data gambar. Kemudian kode menghasilkan generator data gambar untuk data latih dan data validasi dari directory yang digunakan atau ditentukan. Sini kita menentukan image size yang digunakan itu adalah 128 x 128 dengan ranknya itu 0,2, zoom rank 0,2, lalu untuk horizontal flip itu bernilai true. Misalnya itu adalah kita inisialisasi valid underscore data gen dengan isi sebagai berikut. Lalu setelah kita run akan mendapatkan font 500/121 image belonging to 14 dan font 1279 image belonging to 4 classes. Langkah selanjutnya itu adalah pengembangan model dengan transfer learning. Ini kita akan mengembangkan model dengan transfer learning. Transfer learning adalah metode yang memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan permasalahan lain yang serupa dengan cara menggunakannya sebagai starting point, memodifikasi dan mengupdate parameternya sehingga sesuai dengan dataset yang baru. Lalu kita akan pre-train model Inception v3. Pada dataset yang kami pilih, kami akan menggunakan model Inception v3 yang sudah dilatih dengan dataset ImageNet untuk melakukan klasifikasi Alzheimer atau dataset Alzheimer. Selanjutnya itu kita men-setting hyperparameter yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan epoch sama dengan 20 dan batch size-nya itu 64. Lalu kita load model Inception v3 dengan wake dari ImageNet Inception. Lalu kita tentukan size-nya itu adalah 128, 128 dan 3 dengan wake itu ImageNet dan include top bernilai false. Lalu di sini kita mendownload data. Lalu kita tentukan Inception summary-nya, maka akan dapat hasil seperti ini. Lalu langkah selanjutnya itu print top classifier. Di sini kita akan melatih layer output atau classifier dari model Inception v3 hingga sesuai dengan klasifikasi Alzheimer yang memiliki 4 kelas. Layer lainnya yang merupakan bawaan dari Inception v3 akan dibutuhkan. Lalu kita akan meng-freeze layer yang ada. Lalu langkah selanjutnya itu adalah kita menginisialisasi variabel X
dengan inception output. Lalu buat layer klasifikasi yang nantinya akan dilatih. Caranya itu kita cetak dengan menggunakan model .summary. Di sini kita mendisplay architecture of our model. Lalu kita training model dengan epoch itu sekitar 20. Selanjutnya akan didapat hasil seperti ini. Selanjutnya itu kita harus mengevaluasi the model losses. Di sini kita memvisualisasikan perubahan kerugian atau loss yang terjadi pada model pada setiap epoch pelatihan dan validasi, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kerugian model atau loss model berubah seiring dengan pelatihan dan validasi yang dilakukan. Dapat terlihat inilah hasil yang didapatkan dari model inception V3 Fintune top loss. Tapi dilihat untuk yang loss itu dari atas terjun bebas ke bawah. Lalu untuk yang warna kuning itu rata-rata di 1,50 ke 1,25 dan ke 1,00. Lalu kita mengevaluasi performa model pada data validasi dan mencetak nilai kerugian atau loss dan akurasi hasil evaluasi dengan cara print file loss, format file loss dan file assistant. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. File loss-nya sekitar itu 1,0655696392059326 dengan akurasi loss itu 1.0656 dan akurasi 0,5004. Lalu selanjutnya itu adalah Fintune backbone layer dengan melatih beberapa layer terakhir dari pre-train model inception V3 dengan cara di unfreeze untuk layer lainnya tetap di freeze. Layer yang di unfreeze ialah layer setelah layer mix 9. Yang pertama kita harus meng-train generator reset, lalu file generator reset. Jadi di sini kita memilih 6 layer terakhir ikut dilatih. Yang pertama kita harus meng-freeze layer yang ada, lalu buat layer klasifikasi yang nantinya akan dilatih. Di sini layernya itu kita gunakan seperti terlihat pada gambar dengan layer global average pooling 2D dan dense itu sekitar 108, activation value kali 2, lalu dropout 0,2 kali 2 dengan prediksi layer dense 4, activation softmax. Lalu kita mendisplay architecture of our model. Setelah itu kita mengcompile model, maka akan mendapat hasil seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya itu adalah kita meng-training model. Di sini kita menggunakan model to fit, train generator, step per epoch, dan kita gunakan verbose sama dengan 1. Jadi epoch yang digunakan ini sekitar 20. Langkah selanjutnya itu adalah evaluasi model akurasi, maka akan kita dapat hasil seperti di gambar ini. Model inception V3 Fintune backbone akurasi. Tampak pada gambar grafik ini terjun bebas ke atas maupun ke bawah. Lalu kita evaluasi model yang loss, akan terlihat seperti di gambar ini, model inception V3 Fintune backbone loss. Untuk yang warna biru itu loss dan untuk yang warna kuning itu full loss. Maka dapat kita lihat itu lossnya itu sekitar 1,0689 dan akurasi 0,4957.
selanjutnya kita melakukan percobaan 40 epoch dengan training model tersebut. Di sini kita mengepoch 40 buah. Lalu dan jangan lupa mengevaluasi model tersebut. Maka terdapat hasil seperti ini. Dan kita dapat lossnya itu sekitar 0,049 dan akurasi 0,4957. Maka dari itu kita mendapat kesimpulan dengan menggunakan pre-trained model Inception V3 yang dilatih dengan data IMAGNet, kami berhasil melakukan klasifikasi terhadap dataset Alzheimer dengan citra MRI. Nilai akurasi yang didapat diantaranya adalah untuk model dengan Vinton classifier, akurasi validation-nya itu adalah 0,989 dan akurasi tesnya itu 0,986. Dan untuk model dengan Vinton backbone, di mana layer setelah mix 9 di Unifice, akurasi validation-nya itu adalah 0,994 dan akurasi tesnya itu 0,992. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari tugas yang telah kami jelaskan yaitu hasil akurasi dari ketiga model arsitektur terbilang kecil dan overfit yang disebabkan oleh distribusi data citra MRI jenis Alzheimer yang tidak merata. Total data yang digunakan yaitu 6.400 data dan distribusi data tiap jenis yaitu pada data meldement sebanyak 896 data, moderate dement sebanyak 64 data, non-dement 3.200 data, dan very demented 2.240 data. Sekian penjelasan dari hasil tugas akhir semester mata kuliah jaringan saraf tiruan dari kelompok kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.